Suaranya suaranya cukup bagus ini, Kak. Suaranya. Cukup baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, tak lupa kita ucapkan puja dan puji syukur karena memang hanya Dialah yang pantas untuk dipuji. Dan juga alhamdulillah kita hari ini ya, hampir 1 hari full ya, diberikan sebuah keberkahan, rahmat ya, dan nikmatnya ya, yaitu berupa air hujan, di mana di momen-momen inilah ya banyak sekali berkah-berkah dan doa-doa yang insya Allah jika kita berdoa di waktu-waktu saat ini banyak sekali hikmah-hikmah dan juga akan terkabulkan doa tersebut. Tak lupa juga kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti, kepada keluarganya, kepada saudara sanak kerabatnya, juga para sahabat, tabiin tabiut, dan juga kepada alim ulama, kita semua memberikan salawat. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan sebuah pemateri yang sangat luar biasa yang mungkin beberapa waktu lalu kita sudah sempat juga ya melaksanakan seminar ya, di mana sekarang di tengah-tengah kita, walaupun ini dalam Zoom ya, di sini sudah ada Kak Agung Ardiansyah ya, selaku Badan Pengawas ya, Dewan Pengawas di Yayasan Bina Lampung Madani. Dan bertepatan hari ini kita sedang ya merayakan atau memperingati yang namanya Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Di mana 28 Oktober 1928, tepatnya 92 tahun yang lalu, kita sebagai pemuda ya, perwakilan pemuda pada saat itu menggebu-gebu dan juga sebagai bukti nyata mereka memberikan sumpahnya bahwa ada 3 sumpah ya, sebagai bukti bahwa pemuda ini selaku penerus dan juga pelurus bangsa ya, terus memberikan kontribusinya begitu. Di mana yang pertama, bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, dan berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bangsa Indonesia. Kemudian pada saat ini sudah 92 tahun ya kita merayakan Hari Sumpah Pemuda. Nah, kita mengingat kembali sudah sejauh mana kita sebagai pemuda memberikan kontribusi baiknya untuk masa depan bangsa. Apakah kita saat ini lupa warna bendera sendiri? Ya, sudah sejauh mana kita tegakkan ya merah putih ya di atas tiang bendera dan juga di dalam hati kita. Maka dari itu, untuk mengingat itu semua, kita semua yang hadir di sini, ya alhamdulillah ya untuk sekarang ini ya yang sudah berkesempatan hadir, kami ucapkan terima kasih sekali lagi karena ini memang sebagai bentuk pengembangan diri juga ya, sebagai bentuk pengembangan diri. Jadi teman-teman semua akan mendapatkan manfaatnya ya ketika selesai dari pelaksanaan kegiatan ini. Baik, tanpa perlu basa-basi lagi, langsung saja kepada Kak Agung Ardiansyah selaku pemberi materi akan mempersiapkan
materinya. Apakah sudah siap Kak Agung? Ya, Insya Allah. Oke, alhamdulillah. Ya, silahkan kepada Kak Agung, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa isa batas jabarin la hawla wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya, tiada kekuatan selain kekuatan Allah, ya insya Allah. Teman-teman, kita harus bersyukur di 93 tahun Sumpah Pemuda, begitu ya. Kita hari ini bisa berkumpul, tentu di saat ratusan ribuan bahkan jutaan pemuda di luar sana mungkin menghabiskan waktu malamnya dengan tidur atau nonton gitu ya, atau hal-hal yang tidak produktif gitu ya, tapi kita berkumpul. Dan Agung termasuk orang yang percaya bahwa tahun yang berguguran itu aja pasti atas izin Allah, apalagi perjumpaan kita berdelapan hari ini gitu ya. Kak Zulkarnain, Kak Rizal, terima kasih banyak atas undangannya, dan salam kenal dulu untuk yang mungkin baru pertama kali tatap muka. Kita baru pertama berjumpa, mungkin Dimas, Hasim, Bayu, Andika, dan Vivi. Nama kakak Kak Agung, di Yayasan Bina Lampung Mandani diamanahkan sebagai Dewan Pengawas, dan Kak Agung juga insya Allah yang mempelopori berdirinya Balik Lampung, tentu dengan dukungan dari Kak Irsyad dan Bang Revi, kemudian orang-orang lain di sana ya, ada Kak Hendi, ada Kak Ridwan, begitu banyak sejarahnya. Dan Kak Agung berharap next kita bisa ketemu offline sehingga kita bisa ngobrol banyak. Gitu. Aktivitas Kak Agung sekarang sebagai kepala di SDIT Asmaul Husna Sawaran dan sedang menempuh studi S2 di Universitas Lampung, Magister Manajemen Administrasi Pendidikan. Dan alhamdulillah Kak Agung dikasih kepercayaan oleh Allah dapat awardee beasiswa unggulan. Lalu minta doanya, Kak Agung mentargetkan menjadi 3 tercepat lulus gitu. Ini lagi susun proposal gitu ya. Artinya bukan karena kejar-kejaran nilai, tapi Kak Agung sadar bahwa waktu ini singkat. So apa nih setelah ini gitu ya. Kalau bisa jangan lama-lama S2-nya, biar cepat ambil doktoral gitu misalnya kan. Doakan ya. Insya Allah itu target-target yang Kak Agung sedang lakoni, Kak Agung perjuangkan gitu. Nah, bicara materi, teman-teman, Kak Agung itu tertarik dengan tema yang disiapkan panitia. Temanya adalah memetakan dan merealisasikan impian, ya, leadership talk. Kalau kita bicara kurikulum pendidikan, teman-teman, ketika kita menetapkan satu tema pembelajaran, maka kita itu harus punya indikator pencapaian. So, kalau temanya adalah memetakan dan merealisasikan impian, maka malam ini pesertanya harus bisa ya membuat peta impiannya gitu ya, dan harus bisa merealisasikan, artinya ada produknya gitu. Nah, sebelum kita melangkah jauh, teman-teman, pertama Agung minta ke teman-teman semua, pastikan teman-teman semua meluangkan waktu 60 menit tanpa gangguan. Kak Agung mentargetkan maksimal sampai dengan pukul 9 kegiatan kita selesai. Tapi kalau teman-teman sambi ini itu ya nggak akan hasil gitu. Mungkin teman-teman tahu Valentino Rossi gitu ya, dan mungkin teman-teman ingat ibu kita atau kita sendiri saat berkendara, di mana letak perbedaannya? Ada yang tahu? Antara Valentino Rossi dan kita. Kita sama-sama naik motor, yang ngebut sekalian itu selamat. Yang pelan-pelan sekalian itu selamat kayak gitu. Tapi yang ragu-ragu, yang setengah-setengah, sen kiri belok kanan itu beresiko untuk laka ya. So, teman-teman harus memilih. Kalau sekarang teman-teman ada di room Zoom ini untuk belajar tentang bagaimana memetakan dan merealisasikan impian, jangan terganggu dengan aktivitas yang lain. Hadapi risikonya, misal ada tugas gitu ya, ya teman-teman harus menentukan pilihan. Mau tugas dulu atau webinar dulu gitu. Kalau teman-teman memilih untuk webinar,
oke tugas gua singkirkan dulu gitu. Dengan risiko nanti di atas jam 10 gua akan kejar. Atau kalau teman-teman menganggap tugas lebih penting gitu ya, tinggalkan webinarnya. Angkat tangan, mohon izin Kak, saya ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. So saya izin, gitu ya. Mudah-mudahan itu jadi prinsip dan itu yang Kak Agung lakukan juga. Jangan setengah-setengah, jangan nggak enakan. Karena nggak enakan itu bukan untuk jadinya menyelamatkan gitu ya. Malah nanti buat berantakan semuanya. Oke. Mudah-mudahan teman-teman semua, Kak Agung kasih waktu dulu deh. Ada yang mau buat lihat 60 menit ke depan? Webinar dulu atau ada yang dikerjakan lainnya? Kalau webinar ya. Baik, teman-teman, di materi malam ini Kak Agung tidak akan sampaikan slide gitu karena Kak Agung tahu yang namanya impian itu sumbernya bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Dan untuk mencapai impian itu bukan karena Kak Agung dorong, tapi karena kalian yang mau untuk jalan ke sana, mau mencapai ke sana. Dan malam ini yang akan Kak Agung bahas adalah Kak Agung akan memberikan alasan kenapa kalian harus sampai di titik itu, gitu ya. Dan gimana caranya kalian untuk bisa sampai di sana segera, gitu ya. Itu yang akan Kak Agung bahas. Dan kita akan coba ngobrol dulu sedikit-sedikit, kita akan diskusi. Kalau kita bicara memetakan, merealisasikan impian, apa definisi impian menurut Dimas? Boleh, Dimas. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, definisi impian adalah hal yang dicita-citakan atau diinginkan untuk terwujud di masa mendatang dan dapat diperjuangkan mulai dari sekarang gitu Kak. Mantap. Ya, hal yang diimpikan, yang dicita-citakan diperjuangkan mulai sekarang. Good job. Hasim, apa itu impian menurutmu? Impian menurut saya adalah sesuatu yang dibayangkan dan diinginkan di masa yang akan datang dan perjuangkan. Oke, bisa dibayangkan ya, mulai ketemu clue-nya ya teman-teman. Tadi yang dicita-citakan sekarang mulai kebayang gitu ya. Dan sama prosesnya diperjuangkan. Mantap. Ya, tambahannya adalah dibayangkan. Bayu, apa definisi impian menurut Bayu? Iya Kak, menurut saya impian adalah sebuah harapan yang kita perjuangkan dengan kerja keras yang kita lakukan sekarang demi bisa terrealisasi di masa yang akan datang. Good. Harapan dan kerja keras tambahannya ya. Cita-cita bisa dibayangkan, terus diharapkan, dilakukan dengan kerja keras. Mantap. Dewa, apa definisi impian menurut Dewa? Oke, mungkin kalau dari saya simpel Kak. Definisi dari impian itu adalah tujuan hidup kurang lebih kayak gitu Kak, yang kita perjuangkan. Tujuan gimana? Tujuan hidup yang harus kita perjuangkan Kak. Oke, good job ya. Jadi tujuan hidup yang harus diperjuangkan ya. Kita hidup untuk memperjuangkan impian gitu ya berarti. Mantap. Vivi, seorang wanita di room Zoom ini. Silakan Vivi, apa definisi impian menurut Vivi? Iya, tadi udah disebutin semuanya ya Kak ya, intinya apa ya, kalau menurut Vivi sendiri tuh hal yang harus dikejar intinya, yang mencapai target sih, harus ada target impian itu, gitu. Oke, hal yang harus dikejar, target untuk direalisasikan, mantap. Himagara ini siapa sih ini ya? Siapa? Ginan. Oh, Ginan. Kok Ashari? Ganti lagi. Kan Ginan Irfan Ashari Kak. Oh iya. Ginan apa nih di asrama lanjut serta atau apa? Gimana Kak? Di asrama alumni, lanjut. Oh, alumni ya. Oke. Alumnus Kak. Alumnus ya. Nggak lanjut lagi. Alumni belum lulus. Oke. Ginan, kita lagi ngebahas tentang impian gitu ya. Dan tadi Kak Agung sebut bahwa Kak Agung nggak akan sampaikan slide, Kak Agung nggak akan mendefinisikan impian menurut Kak Agung, tapi Kak Agung mau ajak yang ada di ruangan ini untuk tahu impiannya dan punya alasan kenapa harus memperjuangkannya. Ya, Kak Agung izin terus ya, teman-teman. Oke, teman-teman,
terima kasih karena sudah mendefinisikan impian menurut teman-teman semua. Yang jelas, teman-teman, yang ingin aku sampaikan di awal adalah yang membedakan seseorang akan berkembang atau enggak, dia punya impian atau dia sekedar mimpi, gitu ya. Yang membedakan impian dan mimpi adalah formatnya. Impian itu formatnya adalah .mp4. Kalau mimpi itu .jpeg, gitu. Ya, jadi satu video itu impian. Kalau mimpi itu foto. Apa Hasim? Impian itu? Good video and good future. Ya, video and picture ya. Jadi impian dan mimpi itu mirip-mirip, tapi yang membedakan adalah yang satu bisa dibayangkan, yang satu cuma sekedar ditempel. Ya, kalau kita ngebayangin gitu ya, satu saat nanti gua akan dapat 100 juta rupiah di usia gua ke 23 tahun misalnya. Ya kan? Nah, untuk orang-orang yang mendengar itu mungkin menyepelekan gitu. Ya, ngimpi loh. Gitu ya, mana mungkin usia 23 tahun bisa dapat 100 juta pertama. Nah, itu yang membedakan. Yang namanya impian itu, teman-teman, dia bisa dibayangkan oleh si pemimpinya. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus jawab gini, ya kalau untukmu mungkin nggak kebayang stepnya, tapi buat saya itu kebayang. Nanti saya punya usaha ini, kemudian saya punya tim ini, kemudian saya buka cabang ke sini, sini, dan di usia 23 tahun saya dapat 100 juta pertama saya. Gitu. Nah, untukmu mungkin kamu nggak kebayang, karena apa? Kamu kupu-kupu, kuliah pulang, kamu nggak punya pegangan, nggak punya bisnis gitu. Ya, maksud Kak gitu. Artinya jangan pernah mengkerdilkan diri kita terhadap apa yang kebayang di pikiran kita. Kalau memang menurut kita itu kebayang, perjuangkan. Entah apa kata orang, nggak usah didengarkan. Gitu ya. Impian itu video, mimpi itu picture. Oke. Nah, kalau teman-teman masih aduh pengen deh kayaknya punya usaha, aduh kayaknya pengen deh jadi presiden mahasiswa, aduh kayaknya pengen deh punya program di desa, pengen doang, tapi nggak kebayang stepnya gimana, ya itu mimpi namanya. Ya, halo Erika Wulan, assalamualaikum, Mbak Erika. Oke ya, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, teman-teman, kalau orang itu punya impian, dia nggak akan berhenti bergerak, dia nggak akan berhenti dalam memperjuangkan. Kalau dia mager, dia males, posting time, banyak waktu terbuang gitu ya, berarti dia bukan seseorang yang punya impian, dia ngimpi, dia punyanya mimpi gitu, bukan impian. Tapi kalau orang punya impian, dia akan bergerak gitu untuk merealisasikan impiannya. Ya. Nah, terus apa alasan seseorang itu bisa mau bergerak gitu ya terhadap impiannya? Ada dua, teman-teman. Yang pertama karena harapan, yang kedua karena tekanan. Kenapa orang mau bergerak memperjuangkan impiannya? Ada dua. Yang pertama karena harapan, yang kedua karena tekanan. Harapan itu gimana? Oh iya, saya pengen deh nanti di usia 23 tahun bisa menghajikan orang tua saya misalnya. Ya, atau saya pengen deh di usia 23 tahun jadi wisudawan terbaik misalnya. Ya. Nah, itu karena harapan gitu. Karena sesuatu yang tidak mendesak tapi dia punya motivasi dari dalam dirinya. Gitu. Ya, itu ngebuat orang mau bergerak. Atau yang kedua, seseorang bergerak untuk mengejar impiannya itu karena tekanan. Aduh, saya ini merantau ke Universitas Lampung, dapat beasiswa, PMPAP, berangkat jalan kaki, kalau saya nggak kerja, saya nggak makan nih. Atau aduh, saya mungkin masih 23 tahun, tapi ibu saya udah 60 tahun.
kalau saya nggak segera sukses, mungkin ketika saya sukses, orang tua saya nggak bisa merasakan. Nah, itu bisa ngebuat seseorang untuk bergerak. Ya, kalau dalam satu buku yang pernah Kak Agung baca, seseorang itu bergerak karena bintang atau karena singa, gitu. Ya, bintang tadi harapan, singa itu karena ada yang ngejar di belakang. Nah, Kak Agung nggak tahu, teman-teman nanti akan bergerak, akan sampai ke impian teman-teman semua itu karena yang mana? Karena bintang atau karena singa. Ya, tapi pastikan teman-teman punya alasan. Kalau teman-teman nggak mikirin harapan, atau ya nggak punya singa yang mengejar gitu ya, teman-teman akan ada di tengah. Kalau teman-teman lama dalam bergerak, ya teman-teman akan jatuh ke bawah. Aku nggak berharap itu. Ya, oke. Jadi sudah ada definisi impian dan alasan untuk mencapai impian. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Kita diskusi santai dulu. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke. Belum. Ya, terima kasih banyak. Teman-teman, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Oke, ada 5 peserta yang ada di sini. Agung akan buat breakout room. Ya, Agung akan buat breakout room. Sistem pembelajaran kita malam ini, silakan teman-teman temukan impian teman-teman semua. Ya, silakan tuliskan apa sebenarnya impian yang ingin teman-teman kejar. Oke. Kemudian nanti coba teman-teman diskusikan satu sama lain di breakout room itu. Mungkin nanti ada yang pesertanya 2 orang, ada yang pesertanya 3 orang. Agung buat 2 breakout room, sembari nanti kami coba ngobrol ya di belakang. Dan nanti Agung sesekali lihat. Oke, jadi diskusikan berdua, impian saya ini nih gitu. Nah, saya itu punya singa atau punya bintang seperti ini gitu, dan itu alasan kenapa saya harus sampai di impian saya segera gitu ya. Nah, selanjutnya nanti setelah teman-teman diskusi di masing-masing breakout room, kita akan kembali ke sini. Kembali ke sini, Kak Agung minta teman-teman semua mempresentasikan ke kami. Ya. Dan dalam presentasi ini juga teman-teman harus menemukan tools-nya. Tools untuk mencapai impian teman-teman itu seperti apa? Misal di era digital, Kak, gitu ya. Saya itu harus bangun personal branding. So saya harus buat postingan yang begini misalnya. Atau saya harus buat channel YouTube yang begini. Atau saya harus start bisnis yang begini. Saya butuh modal yang sekian. Nah, tools-toolsnya disiapkan. Ya. Artinya teman-teman harus sesuai dengan tema obrolan kita sekarang, memetakan dan merealisasikan. Jadi teman-teman harus tahu nih yang namanya peta itu, kondisi sekarang kita ini ada di mana, dan kondisi yang akan dicapai itu seperti apa. Nah, untuk sampai ke sana butuh waktu berapa lama? Oh, butuh percepatan, naik kendaraan apa? Gitu, ya. Bukan jalan kaki nih, berarti saya harus naik kendaraan ini. Nah, itu namanya tools. Ya, busternya, bensinnya itu pakai apa? Nah, itu yang harus teman-teman temukan. Ya. Dan nanti Agung minta setelah teman-teman semua lengkap dengan impiannya masing-masing, teman-teman mempresentasikan di ruang kecil ini, kita akan akhiri dengan satu produk digital. Silakan, ada yang mau menulis silakan, ada yang mau buat flyer silakan. Pokoknya sebelum sesi ini berakhir harus sudah mengetek balik Lampung Community di Instagram. Jadi kita nggak akan ngobrol-ngobrol doang malam ini, tapi harus ada produk yang itu nanti diaminkan banyak orang atau diremehin banyak orang. Kalau diremehin berarti jadi singa tuh. Mimpi nih, gitu kan? Dan itu seru yang Kak Agung lihat. Ya, ada pertanyaan, guys? Cukup? Cukup ya? Erika tadi belum jadi join ya? Silakan nanti Kak Agung buat dulu breakout room-nya 2 room aja ya. 2 room. Kak Agung masukkan manual deh.
Ya. Dewa, bisa mendengar Dewa? Halo? Bisa Kak, bisa. Cukup paham dengan apa yang Kak Agung sampaikan? Kurang lebih cukup Kak. Oke, kalau Dimas sama Hasim, Kak Agung bisa lihat ekspresinya gitu ya. Gregetnya itu kelihatan gitu. Bayu juga tadi kelihatan. Kalau Dewa sama Vivi belum kelihatan. Vivi, cukup jelas apa yang Kak Agung sampaikan? Jelas, Kak. Ini maaf off cam karena sinyalnya emang lagi jelek banget sih di sini. Oke, nggak masalah. Tapi untuk tugas di breakout room bisa diikuti ya. Insya Allah, Kak. Insya Allah. Oke, good job. Kak Agung akan minta Dimas dan Hasim untuk di satu room, kemudian nanti Bayu, Dewa, dan Vivi di room kedua. Silakan berdiskusi. Waktu kalian Kak Agung kasih maksimal 12 menit ya untuk tahu impiannya, untuk tahu singa bintangnya, untuk tahu tools mencapai itu apa. Ya. Nanti untuk dipresentasikan di ruang ini. Baik, Kak Agung coba gabungkan dulu Hasim dan Dimas. Hasim dan Dimas. Silakan kalau sudah ada pemberitahuan boleh join. Bayu, Vivi, sama Dewa. Oke teman-teman, ada pemberitahuan di breakout room-nya? Silakan join. Belum, Kak. Belum? Open all room. Oh iya, masa nggak ada? Ada, Kak. Ini gimana ya? Gimana nge-add-nya? Not started. Oh, open all room. Sudah ya? Sudah, guys? Silakan Hasim join. Dimas sudah di room 1. Vivi silakan di accept. Bayu, Dewa ya. Dewa silakan Dewa. Bayu. Oke, good. Sudah semua ya. Assalamualaikum Bapak-bapak. Zul, Yusrizal, Pak Irsyad. Salam Kak. Salam Kak. Apa ini Kak? Off cam ya? Ya. Piye, Pak Bro, ada saran, ada yang bisa kita diskusikan selagi mereka diskusi juga? Buat saya ini sambil ada dikerjain. Ya. Thank you, bro. Gue baru ngurusin kolam. Waduh, pegel sama badan. Ampun. Apa lele masih? Iya, baru tebar bibit lagi. Samping rumah ya Kak ya? Nanti kapan mau mancing sini boleh, Cal. Belum deh, udah tak angkat. Nanti tak kirimin lah. Sehat ya, Gung ya? Sehat, alhamdulillah. Ginan di mana, Gin? Halo? Ginan ya, di mana Iya, ya, Kak. Ginan? Ini di kontrakan teman. Kamu masih di asrama, toh? Iya, masih di asrama. Tapi sekarang jadi nomaden gitu, Kak. Pindah-pindah. Misalnya ini kalau Berburu di dan meramu. kontrakan temen ini ada temen ngerjainnya. Oh. Jadi effortnya lebih ke bawah lingkungan gitu lah. Betul, betul.
Apa? Menuju hasil apa menuju kompe? Menuju hasil, Kak. Menuju hasil. Minggu Ini depan ya. Minggu depan. Emang Ginan semester berapa sekarang? Ya, sama kayak Rizal, Kak, 9. Pakai nama gua. Tahun depan semester 2 kalian. Enggak, saya cukup semester ini aja, Kak. Oh, Kalau gitu. Rizal kayaknya. Amin. Jangan 2 digit. Kemarin siapa yang nengok Denny ya? Oh, siapa ya? Ginan ya? Ginan nengok Denny nggak, Den? Ginan. Belum. Kemarin nanya-nanya anak-anak WWS itu si siapa namanya Imam, Arif. anak WWS juga nggak ada kabar yang mau ke sana, yang cowoknya. Riko padahal mau ke sana loh. Iya ya. Riko Rizdan. Oke, ngobrol dulu Kak Agun, coba cek record room ke mereka ya. Kalau ada yang mau main-main boleh juga. Bisa kayaknya. Bor, gue pamit dulu ya, bro. Sip, bro. Bro. Lancar ya Oke, semua. Kak. Thank you. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinyal. Tapi saya ada. Baik ya, kita lanjutkan teman-teman. Ini sebelum teman-teman nanti mempresentasikan di lingkup kecil di room Zoom ini, gitu ya. Sebelum kawan-kawan mempresentasikan, teman-teman harus tahu dulu bahwa yang namanya impian itu harus SMART. Ya. Dan SMART ini adalah indikator dari apa yang teman-teman sampaikan. Kalau bisa tercapai 6 indikator ini. 5. S-nya itu apa? Spesifik. Mau jadi apa? Orang sukses lah. Orang sukses itu banyak. Tapi sebagai apa? Gitu. Ya, jadi harus spesifik. Ya. Kemudian N-nya measurable. Jadi terukur. Ya, terukur artinya teman-teman semua itu sekarang punya kekuatan apa? Coba analisis SWOT. Strength-nya apa? Weakness-nya apa? Punya opportunity apa? Dan ada ancaman di mana? Gitu ya. Jadi spesifik, measurable, achievable. Memang apa yang kawan-kawan sampaikan itu mungkin untuk kawan-kawan capai, untuk sebagian orang, atau bahkan untuk Kak Agung, atau untuk orang-orang yang mendengarkan, kayaknya aduh nggak mungkin deh gitu. Tapi yang ada di pikiran teman-teman, di video pikiran teman-teman itu achievable, maka itu sah sebagai impian. Ya. R-nya realistis, ya artinya memang bisa dicapai. Dan yang terakhir adalah timeable. Ya, jadi teman-teman tahu kapan saya akan tepat waktu untuk bisa mencapai ini. Gitu ya. Jadi impian harus SMART. Akan room 1 dulu atau room 2 dulu yang presentasi? Oke ya, silakan room 1 dan yang nanti yang lain kita akan coba mengkaji bersama. Artinya kalau belum smartnya di mana, coba kita buat smart gitu. Ya, silakan Dimas untuk dipresentasikan. Ya, label itu lupa aneh. Baik, Kak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Setiap perjalanan panjang akan dimulai dari langkah kecil, dan sebuah langkah kecil akan diawali dengan niat yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Wediansah, pemuda 20 tahun yang berasal dari desa kecil bernama Gisting, Kabupaten Tanggamus. Lahir dari keluarga sederhana, mendorong saya untuk terus mengambil banyak kesempatan memasuki kegiatan pengembangan diri yang nantinya akan saya jadikan bekal untuk terus dapat berkontribusi dan dapat sukses di masa mendatang.
Semua langkah yang saya lakukan saat ini berawal dari tekanan, baik dari kondisi ekonomi, kemudian tidak adanya orang dalam yang rasanya akan jadi senjata teman-teman yang bermalas-malasan, terus mendorong saya untuk melakukan banyak kegiatan pengembangan diri. Salah satu yang saya lakukan saat menjadi mahasiswa adalah ikut tergabung dalam asisten dosen, aktif di berbagai organisasi. Hal tersebutlah yang kemudian selalu saya gunakan dan saya jalankan untuk nantinya dapat terhubung ke jejaring yang lebih luas. Saat menjadi mahasiswa ini adalah masa di mana saya harus mampu menggunakan sebaik-baiknya. Cita-cita saya di masa mendatang adalah membuat suatu usaha mandiri, yaitu agrowisata berbasis agriculture sustainable dengan diperluas melalui desa asri berseri. Hal tersebut saya lakukan karena akan berkesinambungan untuk memperbaiki kondisi lingkungan, bermanfaat bagi masyarakat sekitar, dan menambah sumber pemasukan dana sebagai jalan untuk memantapkan finansial saya. Setelah lulus, saya berkeinginan untuk masuk ke dalam suatu perusahaan. Bekal yang sudah saya jalankan adalah ikut di berbagai kegiatan seperti Duta Anak Kabupaten Tanggamus tahun 2018, Duta Generasi Berencana Provinsi Lampung tahun 2021, Duta Edukasi Stunting tahun 2021, dan lain sebagainya. Maka dari itu, tahun 2030 saya targetkan kondisi ekonomi saya stabil. 2030 artinya saya telah bekerja selama 7 tahun. Dan sepanjang perjalanan saya bekerja di perusahaan tersebut, uang sebagiannya saya tabung. Kemudian saya memulai membentuk agrowisata yang kemudian akan jadi sumber pemasukan juga. Karena di dalam agrowisata ini melibatkan 3 komponen, perikanan, peternakan, dan pertanian. Serta pariwisata yang kemudian nantinya dana-dana ini akan dikembangkan Desa Asri Berseri. Desa Asri Berseri ini meningkatkan kualitas ekonomi, meningkatkan kualitas lingkungan, dan meningkatkan pengembangan minat dan bakat anak yang di daerah tersebut. Sehingga nantinya akan mengundang pariwisata, mengundang pendatang atau turis yang kemudian akan meningkatkan aspek-aspek tersebut. Kemudian cita-cita saya selanjutnya adalah menjamin kebahagiaan kedua orang tua. Dari segi spiritual, memberangkatkan haji kedua orang tua. Dari segi finansial, berusaha menjamin kebutuhan sandang, pangan, papan, setidaknya mereka tidak perlu bekerja ekstra untuk sekedar makan. Kemudian dari segi emosional, selalu memberikan waktu luang sehingga dapat bercengkrama bersama mereka. Dan yang terakhir, dari keempat target yang sudah saya paparkan tersebut, tak lengkap rasanya masalah percintaan tidak dibahas. Maka dari itu, tahun 2030 saya targetkan telah membentuk keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan usia 3-5 tahun. Karena saya merencanakan pernikahan itu 25-27 tahun. Dan pada tahun 2030, momongan pertama akan jadi kabar gembira bagi saya. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Mantap. Keren. Good job, beri applause dong untuk Dimas. Keren ya, saya ini penyampaian. Keren. Semoga, Duta nih. semoga tercapai. Amin. Semua tercengang ya, bagus, mantap untuk awalan yang keren nih di pertemuan kita malam ini. Jadi kayak menyampaikan esai gitu ya. Yang lain ini, Kak Zul, Kak Yusrizal ada tanggapan? Terlihat ya Kak, apa public speaking-nya mungkin karena sudah menjadi duta ya di PIKM Raya ya. Luar biasa, mungkin sudah terlatih public speaking-nya, dan tidak hanya public speaking-nya sih, tapi memang impian-impiannya juga
luar biasa, mulia, apalagi tadi berkaitan dengan orang tua ya. Insya Allah mudah-mudahan segala hal tadi yang dimimpikan benar-benar bisa terwujud dan lagi-lagi bisa diikhtiarkan dengan maksimal. Iya, kepercayaan dirinya patut diapresiasi ya. Karena kepercayaan diri juga ini modal awal ya untuk niat-niat tadi dan juga impian itu bisa terwujud. Jadi ya terus stay on di percaya dirinya dan juga tetap semangat menggapai impian ya untuk Dimas. Good job. Good job. Dari Kak Agung, Dimas, oke, keren gitu ya. Kamu sudah sangat percaya diri dan tadi smart, ukur semuanya spesifik, jelas gitu ya, sampai timeable tadi. Ukuran waktunya sudah kamu siapkan dengan baik. Secara umum oke, tapi yang jelas yang mau Kak Agung sampaikan adalah gini. Impian setiap orang itu hebat gitu ya, dan secara psikologis setiap anak itu makin bertambah usia, kepercayaan dirinya untuk mencapai impiannya itu makin menyusut gitu. Kalau dia nggak bisa mempertahankan impiannya. Contoh kita dulu TK, SD mau jadi apa? Superman. Bahkan sesuatu yang nggak mungkin jadi Tsubasa gitu ya. Sesuatu yang nggak mungkin kita impikan gitu. Tapi kebayang di pikiran kita dan kita lakukan, tendangan elangnya, pakai sayapnya gitu ya. Nah, dan kalau bicara impian Dimas gitu yang sudah sangat mulia ini, kamu harus pertahankan emosimu, kemudian lingkunganmu, kemudian apa namanya itu step by stepmu gitu ya, sampai akhirnya kamu bisa mencapai apa yang kamu targetkan itu. Betul. Ya, Iya, jadi harus menambah menambah relasi juga ya. Komunitas itu penting ya, apalagi sekarang itu komunitas itu nggak hanya ada di kampus ya. Jadi komunitas yang di luar kampus itu cakupannya malah lebih luas gitu. Di situ NGO itu ada dari badan atau lembaga atau orang-orang yang memang udah expert. Nah itu harus dicapai juga sih untuk mencapai desa wisata tadi ya. Desa asli. Nah, ya. Dan apa namanya, untuk punya agrowisata itu tadi dengan 7 tahun pengalaman kerja, Kak Agung yakin berjalannya waktu kamu akan teriming-imingi enak kerja, tidak punya mindset wirausaha nantinya gitu ya. Nah itu yang coba kamu bangun sistemnya dari sekarang, entah itu kamu membentuk komunitas, artinya sambil kamu kerja, komunitasmu udah jalan, ada satu titik di kampung yang memang coba kamu dari 50% rezekimu di perusahaan, kamu coba start berapa 30% lempar dan dijalankan orang gitu ya. Mulai harus bangun karena mindset employee dan pengusaha itu beda pasti gitu ya. Mindset pekerja dan pengusaha beda. Oke, good. Masih ada 3 presentator lagi ya. Terima kasih untuk Dimas. Sambil disiapkan Dim, produk digitalnya Dim. Ya, sembari mendengarkan yang lain, atau nggak usah deh, nanti aja deh. Kita coba tanggapi yang lain. Dari peserta ada mau tanggapan buat Dimas? Sim dan Bayu? Cukup, Kak. Cukup ya. Oke. Yang jelas nanti goals akhirnya adalah teman-teman harus punya produk digital di-mention ke IG-nya Balik Lampung Community. Apa yang didapat dari pertemuan malam ini ya, atau silakan sampaikan impian teman-teman semua itu, artinya setelah sekarang kita ngobrol pasti punya keyakinan lebih untuk mencapai impian itu. Silakan presentasikan, deskripsikan, bentuk tulisan, gambar, video, terserah. Ini Kak Agung mau ada deklarasi yang di-tag ke community Balik Lampung ya, Balik Lampung Community. Lanjut kita ke Hasim, silakan Hasim. Terima kasih Kak waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasim Mahmudi, sering dipanggil Hasim. Saya memiliki background pendidikan dan pesantren selama 6 tahun. Yaitu di SMP saya pernah berpesantren yang berbasis bahasa, yaitu yang kesehariannya adalah bahasa dan menjadi salah satu tajil ma'had atau bahasa dalam pesantren itu adalah
mahkotanya pesantren. Dan kemudian saya mempunyai pengalaman di SMA. Di SMA ini saya juga di pesantren yang mana dalam kesehariannya belajar tentang kitab. Kemudian saya adalah berasal dari seorang petani, dari ayah dan ibu petani yang sangat sering saya ketika pulang sekolah SD itu, ketika pulang SD dan saya di rumah itu melihat kedua orang tua saya yang pulang akan atas derasnya keringat mereka dari bertani. Kemudian sebagai seorang masyarakat dan bangsa negara, setidaknya kita mengikuti partisipasi atas apa yang telah diajarkan oleh bangsa dan negara. Saya memiliki beberapa kejuaraan dahulu, seperti pidato, saya sering mendapatkan juara di lingkungan sekolah, kecamatan hingga kabupaten. Kemudian selain itu juga saya memiliki kejuara pencaksilat dan sepak bola. Saya adalah orang yang suka bersosialisasi, mudah bergaul, suka kepada hal yang baru, suka berorganisasi, dan saya mempunyai relasi yang baik. Itu bisa dibuktikan dengan saya mengikuti beberapa organisasi seperti OSIS dan lain-lain. Kemudian untuk singa atau ancaman di dalam hidup saya itu, dalam kehidupan saya itu adalah perkembangan zaman, yang mana sering disebut pada era sekarang itu adalah revolusi 4.0, yang dimana segala fasilitas digital dan teknologi orang luar ataupun negara-negara luar itu sangat keren dan sangat good idea banget. Kemudian saya melihat pertanian di daerah saya itu sangat melimpah hasil pertaniannya. Akan tetapi kebanyakan petani-petani di daerah saya itu kekurangan dalam teknologi pertanian, sehingga mereka sangat membutuhkan waktu yang sangat lama untuk proses penanaman hingga panennya. Akan lebih efektif jika ada alat bantu berupa teknologi pertanian. Nah, di sini cita-cita saya ingin membangun sebuah teknologi industri. Karena saya melihat mereka sangat giat dalam bertani, saya bercita-cita di masa depan ingin menciptakan teknologi pertanian di mana bisnis menjadi sport dalam kontribusi ini. Bisnis seperti kita menjual produk dalam kemasan kita sendiri dan hasil pertanian kita sendiri. Kemudian dari hasil pertanian itu kita mengembangkan lagi tentang teknologi pertanian kita, seperti pembuatannya bagaimana dan pemasarannya bagaimana. Saya percaya dengan kapabilitas dan passion yang saya miliki saat ini di dalam pertanian dapat memberikan dampak besar positif terhadap pertanian. Seperti yang kita lihat era saat ini, kayak kita tuh penghasil pertanian, akan tetapi kita tidak bisa mengolahnya. Dan kemudian kebanyakan dari orang-orang Indonesia itu hasil pertanian diekspor kepada orang luar, dan kemudian kita malah membelinya. Itu sangat keliru sekali. Jadi Kak, ini adalah kontribusi saya sebagai seorang pemuda dan mahasiswa Universitas Lampung untuk Indonesia. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mantap. Beri aplaus untuk Hasyim, teman-teman. Good job. Ya Allah. Kayak lihat presentasi PKM ya. Iya. Keren. Silakan Kak Zul, sudah nggak tahan kayaknya unmute dari tadi, ada tanggapan Kak Zul? Enggak sih Kak, sebenarnya tadi tuh hebat ya, dari Hasyim ini punya impian untuk menciptakan teknologi ya, lebih kepada bagaimana di petaninya itu bisa memproduksi barang sendiri, mengemas sendiri, jadi benar-benar tidak hanya menjual dari hasil taninya itu mentah ya, tapi memang menjadikan sebuah produk yang itu siap untuk dijual dan memang lebih memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Dan itu juga impiannya itu kan bermanfaat. Maksudnya impiannya itu benar-benar memberikan manfaat, memberikan kontribusi baik untuk desanya tadi ya kalau nggak salah. Ya Hasyim. Iya. Betul. Keren deh. Mudah-mudahan bisa capai. Oke, good.
Coach Rizal, ada tanggapan? Oke, Hasim ya. Tadi kalau dilihat dari background-nya ya, pesantren 6 tahun. Dan juga memang basicnya dari keluarga yang petani. Penyangga tatanan negara Indonesia. Weh, ini Masya Allah sekali ya. Tanpa petani kita ini mungkin nggak tahu ini mau makan apa, singkong atau. Jadi untuk Hasim, untuk presentasi ya, presentasi PKM tadi sangat bagus sekali ya. Jadi sangat kompleks gitu ya. Jadi hasil pertanian sendiri, kemudian dipasarkan, kemudian dikemas sendiri. Memang kalau kita lihat realitas sekarang ini, banyak barang-barang mentah yang diekspor, kemudian kita beli lagi. Nah, untuk mengentaskan itu semua, memang harus ada terobosan baru ya, yang semoga saja Hasim ini dapat mewujudkan impiannya begitu ya. Tapi dengan pesantren ya, background pesantren yang udah Hasim jalani, itu bisa menambah hasanah juga Sim. Jadi berbasis robani gitu ya, pertanian yang berbasis robani. Jadi di situ ada prinsip sustainable development, di mana itu ada pembangunan yang berkelanjutan, di mana alam itu tidak rusak, kemudian kita sebagai manusia itu harus menjaganya gitu ya, menjaga di setiap lini pertanian. Jadi nggak hanya kita mengambil hasil dari alam ya dengan pupuk kimia demi mendapatkan produksi yang banyak, atau kita mengesampingkan kualitas gitu ya. Tapi di sini kita mengutamakan yang namanya kualitas gitu ya. Kita menggunakan pupuk yang alami gitu ya. Itu banyak memang sosok-sosok inspiratif di negeri ini. Kemarin itu sempat kakak ikut seminar itu dari POSI ya, dari pertanian juga. Itu ada yang namanya Pak Iskandar Wawarontu. Nah, itu dia punya agrowisata di situ ya. Selain tempat ada makanan, kemudian dia peternakan juga ada, ya lengkap ya. Dan berbasisnya itu robani lagi ya, berbasis Islam. Jadi dia buat tempat itu nggak hanya untuk produk aja gitu ya, kuantitas, tapi kualitas yang dia utamakan. Kemudian sekarang ini juga Internet of Things, di mana revolusi industri 4.0 memang sangat gencar sekarang ini. Memang kita harus mengikuti zaman ya. Kita kalau misalnya kita lihat sekarang ini masih ketinggalan jauh ya, sama yang namanya Jepang gitu ya. Padahal ya seperti Kak Agung bilang tadi di awal, kita makan sama gitu ya. Makan masih makanan ya hewani, nabati, masih sama gitu. Tapi apa yang membuat mindset kita beda? Nah itu yang perlu dipelajarin juga ya. Kemudian juga mengeksplorasi sumber daya itu penting juga ya, di mana di tempat Hasim ini, kalau dari pernyataan tadi memang banyak yang perlu dieksplor ya. Artinya mengembangkan potensi apa yang ada di sekitar Hasim. Mungkin bisa jadi tambahan juga buat Hasim ke depannya gitu. Yang penting stay on impian ya, stay on dream. Jadi gimana Hasim itu tetap percaya diri dalam impiannya. Mungkin gitu ya. Cukup. Ya, thank you Kak Yusrizal ya, bisa menambahkan hal-hal yang nggak dilihat oleh orang lain. Good. Hasim, Kak Agung apresiasi secara spesifik, itu sangat spesifik gitu ya. Measurable, terukur. Kemudian cuma Agung coba mau ini step by stepnya gimana untuk kamu bisa membawa era digital ini pulang kampung gitu ya, kemudian dilakukan oleh para petani di sekitar kamu. Gimana step by step yang terpikir? Mungkin belum tersampaikan tadi ya. Jadi step by step saya yang saya lakukan saat ini yaitu menjadi salah satu mahasiswa di Unila yang jurusannya sudah tertera aja teknologi industri pertanian. Di situ saya membangun jejaring dan pengalaman yang mestinya saya harapkan dan saya kembangkan, lalu mengikuti beberapa mungkin UKM yang berkaitan dengan teknologi, dan mungkin setelah saya lulus dari S1 kemudian saya bergabung dengan orang-orang yang dimana layak untuk ditiru teknologinya, kemudian untuk
untuk mengembangkan lagi, mungkin saya akan lanjut S2 dan kemudian saya kembali ke daerah saya. Oke, good, mantap ya. Artinya kalau begitu realistis ya, dan itu timeable gitu. Dan Kak Agung rekomen kalau seandainya kamu berpikir untuk lanjut studi gitu ya, karena memang kalau kita bicara profesional, kemudian kalau kita, jadi gini, setelah Kak Agung S2 ya, yang Kak Agung amati, kalau S1 itu memang teori gitu, tapi kalau mulai S2 itu kita mulai praktek, teman-teman. Dan menariknya di S2, S3 itu kita dituntut untuk belajar dari jurnal internasional, di mana jurnal internasional itu ya tadi era globalisasi, kalau tadi bahas 4.0 kita sudah masuk 5.0 segera gitu ya. Kan sekarang beberapa bagian negara sudah 5.0, digitalisasi itu sudah jadi bagian hidup gitu ya, yang nggak bisa ditinggalkan. Dan para akademisi, dosen-dosen profesional, prof-prof itu mereka menuangkan isi pikirannya itu lewat riset gitu, riset dan teknologi gitu ya. Dan itu basicnya di jurnal internasional. So, Kak Agung rekomen semangat untuk gimana caranya kamu bisa lanjut S2, S3, tidak perlu pikirkan biayanya, tetap jangan ubah impianmu, tapi ubah gimana cara kamu untuk sampai impiannya. Aduh Kak, nggak ada uang, aduh ya cari beasiswa gitu ya. Aduh Kak, belum bisa bahasa Inggris gitu. Vicky Nakib dari YouTube dia bisa bahasa Inggris gitu kan. Nah, sekarang semuanya sudah sangat terbuka, nggak ada yang nggak bisa kalau kita mau usaha. Itu dari Kak Agung ya. Dan jangan jadi orang yang biasa-biasa aja. Banyak ya bicara dosen, bicara ini ya banyak yang bisa bicara tapi nggak bisa praktek gitu kan. Dan kita bukan orang yang begitu. Apalagi kamu ingin membangun digitalisasi untuk orang yang nggak, dalam tanda kutip, tidak sekolah gitu. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Maka kontinuitas, kemudian trik, dengan pengetahuanmu, dengan kecerdasanmu harus bisa diterima oleh orang awam gitu ya. Itu butuh kemampuan sosial yang nggak akan kamu dapat di bangku perkuliahan. So, ikut banyak organisasi dan membaur ke masyarakat. Itu dari Kak Agung. Ya, Sim ya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Bayu, silakan. Ini panggung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan nama saya Bayu Hendarto, mahasiswa Agroteknologi Unila 2019. Dalam visualisasi mimpi ini ya, bisa dibilang adalah tentang bagaimana targetan mimpi kita yang akan datang. Nah, berawal dari saya mahasiswa pertanian, saya melihat bahwasannya sangat minimnya lulusan pertanian itu yang langsung lulus menjadi bergerak di bidang pertanian itu sendiri. Mungkin dalam hal ini yang sering saya dengar di jurusan saya, kebanyakan mereka bekerja di bank dan tidak turun langsung ke pertanian. Nah, saya sendiri adalah mahasiswa agroteknologi yang mana terdiri dari bidang ilmu kompleks. Dan konsentrasi atau fokus yang saya pilih saat ini adalah terkait dengan ilmu tanah atau pemetaan. Cita-cita saya di masa yang akan datang, bagaimana saya bisa menjadi seorang profesionalitas sebagai seorang ahli dalam survei tanah, surveyor tanah. Itu adalah sebuah mimpi yang saya bawa. Mungkin dari teman-teman tadi ya, dari Dimas maupun dari Hasim, itu pengen balik ke desanya, pengen mengembangkan pertanian yang ada. Tapi untuk saya sendiri, bercita-cita menjadi seorang profesional dalam bidang tersebut. Nah, ini adalah dalam survei tanah sendiri, itu kita belajar terkait dengan bagaimana pemetaan lahan, bagaimana caranya sebuah lahan pertanian di Indonesia ini sendiri, yang mana saat ini terdiri luas, itu dapat termanajemen dengan baik. Dapat kita lihat bahwasanya Kalimantan, paru-paru dunia, gimana saat ini, hutannya dikucukur dan ditanami sawit, yang mana akhirnya sebagai paru-paru dunia yang oksigen itu terdapat dari situ, 1/4 oksigen, yang di sisi lain dampak buruknya tanah-tanah hanya menjadi alang-alang dan tidak subur. Ini yang justru menurunkan produktivitas dari hasil pertanian itu sendiri.
Maka di sini dalam bidang survei tanah saya sendiri, saya ingin bagaimana caranya ilmu yang saya dapatkan itu dapat teraplikasikan. Meskipun saya tidak turun langsung, tapi dapat sebagai pembantu. Karena melihat Indonesia sustainable agriculture, pertanian berkelanjutan, yang berlandaskan Internet of Things. Bagaimana pertanian dan teknologi itu dapat diaplikasikan, yakni dengan bagaimana survei tanah, seorang surveyor dapat memanajemen. Apa sih tanah yang pertanian yang cocok untuk di lahan ini, untuk di wilayah Lampung ini, sebagai lahan palawija yang bagus. Nah, di situ pentingnya peran surveyor tanah. Nah, kiat-kiat saya menjadi seorang surveyor tanah tentunya dalam sekarang ini saya masih menjadi mahasiswa. Itu harus lebih fokus lagi dalam pelajari ilmu saya. Dan mengikuti setiap dosen-dosen penelitian, baik dalam survei langsung. Karena sebagai saya sendiri harus sebagai seorang yang turun lapang, harus benar-benar mengerti apa sih yang akan nanti saya kerjakan. Apa sih nanti bakal saya lakukan dan bakal saya mungkin bisa kembangkan teknologi terkait dengan hal tersebut. Kemudian tentunya tidak lupa ketika kita memperdalam ilmu, ada soft skill yang harus kita buat. Ada soft skill yang harus kita capai. Jadi dengan apa? Dengan ikut berorganisasi. Dan kebetulan dari sejak semester 1 saya sudah mengikuti organisasi, baik di lembaga dakwah maupun himpunan mahasiswa dan badan eksekutif mahasiswa. Nah, di situ saya melihat ada ketiga organisasi dengan iklim yang berbeda-beda, baik dalam sisi Islami, dalam sisi gerakan, dalam sisi akademik. Nah, ini yang mengubah pola pikir saya terkait dengan bagaimana mengelola orang dari kultur yang berbeda-beda. Nah, di situ sebagai bekal saya, bagaimana menjadi seorang surveyor tanah ini. Nah, yang mana nantinya ketika saya menjadi seorang ahli dalam profesional, yang profesional dalam surveyor tanah, maka saya akan masuk dalam perusahaan. Ketika masuk perusahaan, posisi yang saya inginkan adalah menjadi stakeholder atau penentu kebijakan. Tentunya ini tidak bisa hanya berbekal saya sebagai seorang ahli dalam bidang itu. Tapi bagaimana saya dalam memanajemen orang. Saya sendiri adalah tipe orang yang suka cari perhatian. Bagaimana saya tuh bisa dikenal orang lain. Bagaimana orang-orang tuh bisa kenal, ini loh si Bayu. Nah, itu adalah cita-cita saya gitu. Sebagai seorang survei tanah dan pencari perhatian gitu. Tentunya ketika saya punya peran, punya personal branding ya, dalam menjadi pimpinan dalam profesi saya sebagai seorang surveyor tanah, profesional dalam bidang itu, maka saya dapat menentukan sebuah kebijakan, dapat menentukan sebuah poin-poin yang bakal nanti oleh pekerja-pekerja saya atau anggota-anggota saya lakukan. Karena melihat dari sekarang ini, orang-orang tuh banyak yang bekerja. Hanya bisa, sebagai pekerja itu, hanya bisa mengatur ya, dan hanya bisa bergerak dengan arahan dari pimpinannya. Tapi dia sendiri sebenarnya tidak bisa untuk melakukan hal tersebut, gitu, atau tidak ingin gitu. Nah, ini makanya yang menjadi sebuah PR gitu. Dapat dilihat dari kebijakan Menteri Pertanian mungkin agak kurang ada kebijakan yang tidak relevan gitu dengan kondisi yang ada. Seperti contohnya impor beras, sedangkan kita sendiri itu punya lahan beras yang banyak. Tentunya ya ini menzolimi dari petani kita sendiri. Nah, bagaimana saya menjadi survei tanah yang mana dapat memanajemen lahan-lahan pertanian kita yang baik, lahan-lahan pertanian dapat diklasifikasi baik dari komoditas tanaman yang ada sehingga mengurangi dampak dari kerusakan lahan atau dapat meningkatkan komoditas yang ada. Nah, di sisi lain juga saya punya peran, saya punya kekuatan untuk dapat memanajemennya, untuk dapat mengatur apa sih yang harus benar-benar kita lakukan, apa sih yang harus target yang baik yang bakal kita buat untuk itu semua, untuk hal yang kita capai ini dapat terrealisasi dengan baik gitu. Dan ini semua tidak hanya ilmu dari ilmu kuliah itu saya sendiri, tapi juga ilmu dari organisasi yang saya dapatkan. Seperti itu. Nah, dalam pelaksanaannya tentunya butuh waktu yang berat. Melihat Indonesia pada 2030 itu mencapai bonus demografi. Nah, tentunya banyak orang-orang mungkin saat ini ya, mungkin yang saat ini masih SD, SMP, SMA, dan mungkin saya sudah kuliah, itu menjadi sebuah poin-poin penting, sebuah
prajurit handal yang siap nanti Indonesia menjadi negara adidaya yang mana mungkin dapat bersaing dengan Amerika, bersaing dengan Rusia. Nah, dari itu semua yang ingin saya dapatkan bagaimana orang-orang itu menjadi ahli dalam bidang survei tanah itu, jadi ahli dalam bidang pertanian itu sendiri, yang mana punya gagasan cerdas, bukan hanya memiliki ilmu terkait itu semua, tapi juga melihat kebijakan apa sih yang harus kita lakukan untuk pertanian kita itu sendiri. Karena kalau kita bekerja sendiri, bekerja dengan bidang ilmu, tapi kita tidak punya peran, tidak punya kekuatan untuk mengatur kebijakan yang ada, ya sama saja gitu. Karena itu pentingnya sebuah peraturan. Peraturan itu diciptakan untuk dilakukan, gitu. Makanya selain kita punya bidang ilmu yang baik, kita sudah punya visi, punya gagasan bagaimana sebuah lahan pertanian itu nanti dapat termodifikasi, dapat teraplikasi dan terrealisasi dengan baik yang mana ya. Nah, tujuannya dapat petani itu dapat memanfaatkan lahannya yang ada, tapi juga kita punya kebijakan, punya kekuatan untuk bisa mengendalikannya, sehingga tidak jatuh pada tangan-tangan orang yang salah. Ya, mungkin dapat kita lihat ya, Menteri Pertanian kita itu bukan dari orang pertanian, tapi dari orang hukum. Nah, gimana cara kita juga sebagai orang saintek yang mana berfokus pada bidang ilmu, kita juga punya pikiran, punya skill buat kita juga paham terkait dengan itu semua. Jangan hanya kita hanya sebagai pekerja gitu, tapi kita juga sebagai penentu kebijakan. Seperti itu, Pak. Gitu. Oke, good job. Beri aplaus untuk Ayu, teman-teman semua. Mulai menarik ya. Dan teman-teman tahan kantuknya gitu ya. Kalau kita melakukan apa yang nggak dilakukan orang lain, maka kita akan mendapatkan apa yang nggak dilakukan orang lain. Ya, silakan diperjuangkan, dipertahankan untuk matanya supaya tetap on fire gitu. Yusrizal kayaknya sinyalnya kurang oke, izin saya mute. Kemudian nanti kalau sudah oke silakan di unmute lagi. Bayu, mantap ya untuk impiannya, kepercayaan dirinya, tahu kondisinya ya, dan bisa mengalihkan hal-hal yang dalam tanda kutip mungkin sebagian orang cari perhatian gitu ya, tapi ternyata cari perhatian yang positif gitu ya. Dan Kak Agung gitu ya termasuk seorang yang ini orang punya impian yang gede banget nih gitu ya, dan mungkin sebagian orang punya, kalau nanti kita share video ini di luar sana ya gitu ya, Bayu apa bisa mencapai impian itu. Ini seru ya kalau Kak Agung gitu ya. Nah, kamu itu sudah masuk di fase yang itu memang impian yang ngebuat orang lain nggak percaya gitu. Oke, nah tinggal bagaimana kamu memperjuangkan impianmu itu supaya orang-orang yang tadinya nggak percaya kemudian dia berikan aplaus. Oke, ternyata Bayu yang diomongin dia dulu sekarang tercapai gitu ya. Jadi surveyor bisa menelaah tanah di pulau-pulau gitu ya, bisa memberikan masukan, bisa mengembangkan gitu. Nah, itu yang Kak Agung harapkan, dan kamu harus punya lingkungan yang super positif, bukan lagi lingkungan yang positif gitu ya, tapi harus super positif dan mendukung impianmu itu, Bayu ya. Kemudian kamu juga harus punya jaringan yang kuat karena impianmu itu hebat gitu ya. Jadi nggak bisa hanya mengandalkan IQ dan SQ, kecerdasan dan doa gitu ya. Walaupun ketika kecerdasan dan doa disatukan pasti dia mengalahkan IQ gitu, tapi secara realistisnya emosionalmu itu, jaringanmu, orang yang bisa mendukung kamu untuk sampai ke sana itu harus lebih besar porsinya gitu ya, baru didukung dengan IQ dan SQ-nya. Itu dari Kak Agung. Yusrizal, silakan. Iya Kak, apa suaranya udah jelas ya Kak ya? Lancar ya? Ya, jelas. Oke, Bayu Hendarto ya. Ini tadi dia membahas tentang profesional. Memang kita semua punya perbedaan keinginan ya. Nah, kalau Bayu ini tadi profesional di ilmu tanah, pemetaan lahan. Jadi memang untuk sekarang ini memang sangat masif sekali ya pengalih fungsian lahan ya.
dari lahan pertanian ya, kehutanan menjadi lahan pemukiman, usaha gitu ya. Nah, jadi momen Bayu untuk saat ini memang sangat diperlukan ya. Jadi profesional di pemetaan lahan memang sangat diperlukan pada keadaan saat ini. Nah, jadi yang perlu ditekankan adalah di sini Bayu harus perserius lagi ya untuk ilmunya ya. Artinya teknologi ini memang harus dikolaborasikan dengan ilmu yang Bayu punya gitu ya terkait dengan bidang pertanahan. Dan juga saya sampaikan di sini jangan kehilangan momentum ya teman-teman semua ya. Jangan kehilangan momentum ya. Sempatkanlah untuk teman-teman semua itu ikut penelitian ya, entah itu ikut karya ilmiah atau lebih baik lagi ikut UKM yang memang di bidang itu gitu ya. UKM Saintek, UKM KIR, UKM penelitian. Nah, ikutlah di bidang itu gitu ya. Jangan sampai kehilangan momentum ya pada saat ini gitu ya. Jangan punya persepsi saya masih muda nih, saya masih di semester awal-awal lah, nanti aja lah. Nah, jangan punya persepsi seperti itu. Nanti kehilangan momentum itu akan berlanjut gitu ya. Saking keenakannya jadi kehilangan keterwujudan gitu. Jadi sempatkanlah untuk melihat dan mencari sumber-sumber yang mungkin bisa mengembangkan diri kita, bisa men-challenge, yang memberikan tantangan diri kita ya untuk terus mengembangkan diri ya. Ikut penelitian ya dari dosen atau ikut program-program karya ilmiah karena memang teknologi ini memang perlu yang namanya inovasi gitu ya. Ya jadilah versi terbaik ya di bidangnya masing-masing gitu yang mungkin saya sampaikan. Ya mungkin itu aja yang bisa Kakak sampaikan untuk Bayu. Cukup ya, Kakak apresiasi. Mantap, terima kasih Kak Yusrizal. Bayu, kamu ada jaringan kuat apa atau ada nggak tokoh surveyor yang kamu sudah hubungi sekarang? Ya, untuk saat ini masih belum ya, tapi karena mulai semester 5 ini itu masuk konsentrasi dan bidang ilmu, untuk jaringan saat ini masih di dosen-dosen Kak. Karena saya untuk semester 5 ini baru benar-benar di bidang ilmu itu. Dan ini yang bidang ilmu yang saya miliki dan kita nggak mungkin kan keluar dari itu. Saya nggak mau lah di ini, pengen ke yang lain. Yang ngapain saya di sini kalau nggak mau saya harus tekuni di sini karena itu sudah tuntutan saya dan ketika sudah menekuni dan sudah dapat itu yang ingin saya cari. Gimana caranya dideketin terus ya kalau diajak buat penelitian, diajak buat survei kayak gitu. Untuk dari luar sendiri dari alumni-alumni itu masih konsultasi sama kakak tingkat gitu Kak. Oke, good. Artinya pintu terdekat kamu sekarang itu adalah dosen, gitu ya, untuk mengenal orang-orang hebat lainnya. Maka kamu harus membangun hubungan baik, gitu ya, dan kamu harus punya alasan untuk terus berdiskusi. Karena orang itu kalau nggak punya kepentingan dia nggak mungkin ngobrol, teman-teman. Ya, kita nggak mungkin ngobrol kayak gini kalau nggak dibuatin kegiatan sama balik ke Lampung, gitu. Kalian kenal dengan dosen, tapi kalau kalian nggak punya kepentingan, kalian nggak akan berani untuk buka obrolan dan dosen nggak punya alasan untuk ngobrol dengan kalian. Maka ciptakan kepentingan. Kenapa orang-orang itu harus ngobrol dengan kita? Gimana cara menciptakan kepentingan, teman-teman? Yang paling mudah adalah keep in touch gitu. Jadi kita itu harus terus kontakkan dengan dia, gitu ya. Dan Kak Agung punya kawan yang orang hebat, dia pernah diskusi dengan Sandiaga Uno, dia pernah diskusi dengan Mardi Gubowi, gitu. Dia pernah, ya pokoknya dengan tokoh-tokoh nasional deh gitu. Dan dengan gubernur gitu ya. Dia percaya bahwa untuk bisa ketemu dengan orang penting, kita itu hanya butuh satu nama terdekat dari orang itu gitu. Ya artinya kalau Bayu ada tokoh surveyor gitu ya. Kamu tuh cuma butuh breakdown siapa orang terdekatnya gitu dan kamu bisa breakdown lagi punya linknya di mana nih untuk lokal Lampungnya gitu. Kamu bangun kepentingan, kamu buat alasan untuk bisa ngobrol dengan dia, kamu kemudian scale up lagi ke orang terdekat dari tokoh yang ingin kamu tuju, nanti kamu punya kepentingan tuh untuk ketemu langsung sama dia gitu.
ya. Nah, gimana keep in touch-nya, Kak? Keep in touch-nya adalah kalian harus save nomor orang-orang hebat itu. Entah itu dosen, jadi kalian itu harus simpen nomor dosen, dosen harus simpen nomor kalian. Kalau pintu terdekat kalian adalah dosen. Begitupun pejabat, pejabat harus simpen nomor kalian, dan kalian harus simpen nomor mereka harus simpen nomor kita, gitu. Kebiasaan kita adalah itu malu untuk minta nomor HP, buat apa, bingung gitu. Dan dari sekolah kita itu biasa menyisakan kertas-kertas di buku kita, sayang buat apa coret-coretan jangan di buku ini deh gitu ya kan, sampai akhirnya begitu naik kelas sisanya banyak gitu kan, sisa bukunya banyak. Begitu juga kontak HP sekarang, ngapain gua nge-save nomor dia, menuhin kontak gua aja gitu. Kita nggak pernah tahu suatu saat nanti kita butuh dengan orang itu. Kita nggak pernah tahu ketika kita lihat snap dia atau ketika dia lihat snap kita, ada kolaborasi yang bisa dilakukan. So, hilangkan kebiasaan sayang-sayang terhadap sesuatu yang itu buka peluang sebenarnya. Ya, itu dari Kak Agung untuk Bayu, Hasim, dan Dimas. Oke, ini untuk yang keluar masuk dari tadi, Dewa, ya. Thank you sudah terus berusaha. Kita dengarkan Dewa. Silakan Dewa. Sebelumnya minta maaf dari tadi keluar masuk juga Kak. Dan untuk masalah impian ya, mungkin saya katakan minta maaf kepada Kak Yusrizal dan Kak Agung ya, untuk masalah impian yang kayak disampaikan teman-teman tadi, jujur emang belum ada kayak terlalu kepikiran di situ ya kalau dari saya sendiri untuk presentasi malam hari ini gitu. Jadi kayak impian yang dalam hal yang masuk dalam kategori kayak bintang itu tadi emang belum ada gitu Kak kalau dari saya. Jadi belum ada yang dipresentasikan? Belum ada Kak kalau dari saya pada malam hari ini untuk masalah itu. Good. Kak Agung apresiasi dua hal. Yang pertama, kejujuranmu untuk mengakui kekuranganmu itu nggak mudah untuk dilakukan. Ya. Yang kedua, untuk terus berusaha ada di sumber motivasi. Ini kan sumber motivasi ya. Kita lagi ngomongin visi, kita lagi ngomongin impian. Kamu dengan sesuatu yang dalam tanda kutip kamu nggak siap, tapi kamu terus berusaha untuk join gitu, untuk memaparkan kekuranganmu itu. Kak Agung apresiasi dua hal itu. Tapi Kak Agung juga harus pecut gitu ya, dalam tanda kutip, ya impian itu nggak boleh padam, dan seseorang itu harus ada impian. Kalau kamu sekarang bilang belum ada Kak impian saya, nah berarti selama ini kamu masuk di zona nyaman gitu, sesuatu yang mungkin kamu nggak punya singa dan bintangnya tadi, nggak ada sesuatu yang mendorong kamu, kenapa gua harus jalan, nggak ada yang menarik kamu, kenapa gua harus segera sampai ke sana gitu ya. Dan hati-hati gitu, jumlah orang-orang yang itu sukses pasti lebih sedikit daripada orang-orang yang kebanyakan gitu ya, orang rata-rata gitu. Dan orang rata-rata ya namanya orang rata-rata, let it flow gitu kan, jalan kayak air mengalir gitu kan. Dan kalau Kak Agung kemarin baru ngobrol dengan kawan Kak Agung, ya hidup itu nggak bisa kayak air mengalir. Namanya air mengalir itu selalu turun ke tempat yang lebih rendah, dan bisa aja kotoran dibawa gitu. Tapi hidup itu harus kayak mendaki gunung. Lo akan capek, lo akan berkeringat, tapi lo akan lihat apa yang nggak orang lain lihat karena lo melakukan apa yang nggak orang lain lakukan. Itu Dewa ya. Silakan kamu buat impiannya, dan nanti ketika di asrama balik ke Lampung, Kak Agung ingin ada impian hebatmu, dan kalau bisa kamu tetap harus ikuti prosesnya buat produk digital di tag ke Balik ke Lampung Community, dan terus ada di sumber motivasi hari ini. Siap Kak Agung. Oke, Yusrizal ada tanggapan buat Dewa? Ayo, Yusrizal. Oh iya, buat Dewa ya, memang patut diapresiasi untuk kejujuran dan terus stay on di room Zoom. Tapi ya yang harus ditekankan lagi, Dewa ini ya mungkin ya bintangnya ini masih redup gitu ya, dan juga
singanya itu masih usia belia gitu. Jadi belum ada hal yang mungkin mendorong dia. Jadi untuk bintang gitu, saran kakak carilah kok untuk bintang ya, untuk dewa, untuk dewa carilah bintang itu seterang-terang mungkin dewa, ya. Nah kemudian juga cari singa ini yang sebuas-buas mungkin. Jadi kamu untuk mendorong impian kamu ya, untuk memotivasi impian kamu itu lebih kuat lagi gitu. Dan mungkin kakak mau challenge ya, karena memang ini kan untuk impian memang seharusnya nggak perlu ditulis gitu ya. Tapi kakak yakin untuk dewa ini punya cita-cita gitu ya. Mungkin bisa disampaikan nggak nih untuk cita-cita yang mungkin bisa dewa sampaikan ya. Mungkin ya memang dari SMA kenapa memutuskan untuk masuk ke jurusan dewa saat ini begitu kan. Nah, mungkin bisa disampaikan dewa. Oke, baik, terima kasih buat kesempatannya untuk Kak Yusrizal. Kalau misalkan bicara tentang cita-cita ya Kak Agung dan Kak Yusrizal, sebenarnya dulu emang lebih ke pengen mengarah ke kepolisian ya waktu dari SMA itu memang. Cuman waktu itu sempat gugur daftar di situ dan akhirnya ya masuk ke agronomi ini. Kenapa milih agronomi? Sebenarnya agronomi agak pilihan yang kedua gitu, karena kalau misalkan gagal di kepolisian ya masuk ke agronomi itu mikirnya dulu kalau misalkan untuk mencari pekerjaan gitu ya, kurang lebih kebetulan tinggalnya di Gunung Madu juga gitu. Dan kalau misalkan kebanyakan yang dicari itu rata-rata memang dari lulusan S1 agronomi untuk dari PT Gunung Madu Plantation sendiri gitu. Jadi kalau untuk masalah cita-cita sebenarnya lebih ke ngarah ke situ Kak. Cuman ya kalau untuk agronomi tetap dijalanin juga yang di sini gitu. Nah, oke. Berarti ada sebuah potensi utama yang memang perlu dewa gali lagi ya. Di tempat dewa itu potensi apa yang kira-kira bisa mengembangkan ya, di daerah sana. Kemudian juga bisa dewa ambil pelajaran, ya. Kemudian dewa aplikasikan di desa dewa gitu ya, minimal gitu. Ya. Itu ya dewa ya. Tetap terus dicari untuk impiannya dengan metode SMART tadi, dan memang jangan kehilangan momentum ya Dewa, karena ketika Dewa udah terjun ke dunia agrotek ya, itu harus ditekuni ya, harus dipahami sebaik mungkin, karena memang di bidang pertanian ini memang sangat perlu ada perubahan gitu ya ke depan. Mungkin enggak. Oke, ya, Agung tambahkan sedikit teman-teman. Jadi kalau tadi teman-teman ngebahas singa dan bintang, itu harus digarisbawahi. Singa dan bintang itu adalah sumber motivasi dari luar gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang muncul dari dalam diri gitu. Kalau yang dari dalam diri itu namanya impian gitu. Tapi untuk yang ngedorongnya itu baru singa dan bintang. Analoginya adalah bintang itu ya harapan gitu, tapi kalau singa itu adalah sesuatu yang mendorongmu, kenapa kok kamu harus berangkat ke sana gitu ya. For example adalah kalau kita lagi berdiri di atas 2 gedung gitu ya, kemudian di atasnya itu ada papan selebar ubin, kemudian kita disuruh jalan, coba kalau lo jatuh lo innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Lo kalian mau jalan nggak kira-kira guys? Pasti enggak, ya kan? Kenapa? Karena nggak punya alasan kuat gitu. Tapi kalau seandainya misal kalau kamu bisa sampai sana, kamu saya kasih deposit saldo 750 juta. Jaraknya ini deket kok, paling cuma 4 meter gitu, ya kan? Sebagian orang untuk yang membutuhkan uang dia akan jalan gitu. Oke, itu namanya bintang gitu ya, pleasure gitu. Tapi kalau seandainya yang pain, rasa sakit, singa, itu contohnya adalah, lo jalan nggak? Ini ibu lo, gua pegang. Kalau lo nggak jalan, gua jatuhin dia ke bawah, gitu. Nah, itu namanya rasa sakit tuh. Itu kadang membuat orang untuk jalan juga. Nah, terus
Gimana caranya biar bisa makin ngebut gitu ya? Pain pleasure, singa bintang. Lu maju nggak? Kalau nggak gue jatuhin nih buat lu. Dan kalau lu sampai sana, gue kasih 750 juta, gue balikin nih buat lu. Nah, itu namanya pain pleasure, singa bintang. Gitu ya. So, Andika, Dewa, kamu harus punya apa namanya singa bintang dan impian yang orang lain harus bilang lo impossible loh. Gitu. Kalau kerja di Gunung Madu, it's possible for you. Kamu dari sana, orang tuamu di sana gitu. Tapi kalau kamu berpikir, gue akan punya nih apa namanya Gunung Madu tandingan misalnya, atau saya punya wilayah di pulau mana gitu ya, dan gue akan manage untuk kemudian gue duplikasi sistem Gunung Madunya. Nah itu kan impossible di pikiran orang. Ya, tapi kamu harus possible di pikiranmu. Gimana caranya? Ya, perjuangkan, pikirkan sekarang gitu. Ya. Iya, Kak Agung. Iya, Kak Agung. Terima kasih, Kak Agung. Ya, sama-sama. Oke, guys. Mungkin ini dari Kak Agung ya. Kak Agung nggak mau kehilangan momen. Ini momen Sumpah Pemuda. Maka kita akan tutup momen ini dengan kita berikrar bersama. Ya. Dan Kak Agung akan nanti kirimkan screenshot dari apa namanya proses belajar kita malam ini, dan videonya akan Kak Agung kirim juga recordingnya ke Kak Yusrizal, linknya nanti kalian bisa download. Silakan kalian manfaatkan guys. Manfaatkannya gimana? Kalian bisa jadikan video obrolan kita ini kalau ada hikmah-hikmah yang memang positif untuk didengarkan orang lain, silakan kalian potong klipnya, masukkan ke feed Instagram kalian, masukkan ke YouTube kalian, kalian edit, kalian posting lah, bangun personal branding gitu ya, silakan. Tapi yang jelas Agung minta malam ini sempatkan gitu ya, kalian buat produk digitalnya. Bisa basisnya dari video ini, atau kalian ketik sendiri, kalian live Instagram sendiri, kalian buat flyer sendiri, silakan. Tapi berikan energi positif kepada orang yang belum berkesempatan untuk ikut seperti ini. Ya. Dan kalian harus sadar teman-teman, namanya hukum alam itu pasti berlaku. Ada 8 orang, gugur 6 orang. Nah, ini ada nanti 6 orang yang sudah presentasi, 4 orang sudah presentasi. Akan ada yang down, akan ada yang melejit gitu. Tapi pastikan kita adalah orang yang menang. Gitu. Ya. Baik teman-teman, jangan lupa untuk jaga kedekatannya sama Allah. Selain kemarin Kak Agung baru sharing dengan orang yang menurut Kak Agung hidupnya luar biasa. Dia punya mindset bahwa gini, Kak Agung percaya orang itu punya value diri, punya nilai diri, tapi sebelumnya diikuti dengan habits dan belief. Jadi stepnya adalah lu punya belief, lu punya habits, baru lu punya value. Nah, belief itu apa? Kepercayaan, ya. Dituangkan dengan kebiasaan dan kemudian jadi value. Nah, ada 2 case terakhir yang ngobrol dengan Kak Agung. Case yang pertama adalah orang yang punya belief bahwa kalau lo mau bisnis, lo nggak harus modal besar, kata dia. Jangan dulu buka toko, dari reseller aja dulu, gitu ya. Dan dia sukses sekarang, punya saldo yang 12 digit, gitu ya. Tidak lagi 6 digit, tapi 12 digit untuk nolnya, gitu. Dan orang kampung, tapi dia punya ruko di Bandar Lampung, dia punya mobil cash, dia sudah menikah, masih muda, dan luar biasa deh gitu. Tapi ada satu lagi case-nya adalah seorang yang mungkin punya optimisme berbisnis, tapi sekarang lagi ditimpa ujian minus 250 juta gitu. Ya, seorang mahasiswa tingkat akhir, anak Unila juga, baru sharing kemarin. Tapi Kak Agung juga menaruh kepercayaan, itu proses, bagian orang pasti ada fase yang begitu gitu ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan baik yang case A ataupun case B semuanya bisa jadi champion gitu. Dan itu pun yang Kak Agung doakan ke kalian, teman-teman. Ya. Tapi pastikan kalian memperkecil risiko tapi memperbesar kemungkinan menangnya, kayak case yang pertama. Gimana caranya? Case yang pertama itu dia pembelajar sekali. Dia walaupun dia punya banyak ilmu, tapi dia mau mendengarkan banyak orang
dari berbagai latar belakang. Dan di situ dia punya persiapan yang matang menurut Kak Agung, sampai akhirnya sebelum dia melangkah, ya dia aman gitu. Itu teman-teman, Kak Agung tunggu produk digitalnya, dan tolong Kak Agung juga di-tag biar Kak Agung lihat, oh apa yang kita obrolkan hari ini memang ada manfaatnya gitu ya. Siap Bayu untuk buat produk digitalnya? Siap Kak. Bebas kan Ini? ya, yang penting postingan. Ya, posting. Hasim? Siap, Kak. Oke, Dimas? Sudah Kak, tinggal di kolas. Asik. Ini Dewa? Kayak ngikut-ngikut Kak. Ngikut-ngikut nggak boleh gitu, ayo loh. Nah itu dari kata-kata tuh, jangan ikut-ikutan ya. Dan ayolah, kamu harus banyak ikut training motivasi sekarang Kak Agung Dew. Ya, dan segera ke asrama. Siap Kak, siap. Aduh. Is Rizal akan pimpin ikrar sumpah pemudanya? Atau Kak Agung aja? Boleh sekalian Kak Agung. Gitu. Baik guys, silakan yang mau on cam boleh, yang nggak boleh gitu ya. Ini momen Sumpah Pemuda 28 Oktober, 93 tahun kita sudah memperjuangkan sumpah ini, menjaga sumpah ini. Sekarang kita teruskan. Inilah ya. Yuk, dideklarasikan di Bandar Lampung bersama Balik Lampung Community, diikuti 6 squad mewakili anak-anak muda di Indonesia, khususnya Provinsi Lampung. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Zal, kayaknya punyamu itu ini Zal, resek-resek Zal, ulangi Zal. Oh, mau ikut apa ini? Kurang seru nanti kalau mau diedit Zal. Halo? Oke, kita ulangi ya. Ayu Rizal izin mute ya. Enggak apa-apa, Kak. Ayo guys. Inilah. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Mengaku bertumpah darah tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Mengaku yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, applause. Terima kasih karena sudah mengikuti sesi malam ini. Selamat memetakan dan merealisasikan impian. Untuk memetakan sudah bersama-sama bisa, tapi untuk merealisasikan kembali ke diri masing-masing. Ya, akan ada yang futur, akan ada yang males, akan ada the voice dari luar sana yang nggak mungkin, akhirnya kalian lemah, akan ada dosa-dosa, ya pacaran, akan ada sesuatu yang tidak produktif, ketidakpercayaan diri, itu ujian untuk para pengejar mimpi, gitu ya. Tapi pastikan kalian tahu, karena hati itu masih hidup. Kalau hati hidup pasti, oh ini nggak bener nih, oh ini yang gue lakukan salah. Segera bangkit dan jangan dituruti kalau hati kalian udah bilang ini nggak oke. Gitu ya. Yusizal mau ditutup, silakan.
Terima kasih dari Kak Agung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sorry teman-teman, ini apa suaranya masih kresek-kresek jadi? Udah. Better. Udah ya, udah better ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Kak Agung Ardiansyah yang sudah membuka cakrawala kita ya, juga mendorong ya, serta memotivasi kita untuk terus mewujudkan impian. Di mana malam ini bertepatan pada Sumpah Pemuda dan juga kita sudah mendeklarasikan ya Sumpah Pemuda barusan ya, di mana sudah 90 tahun lebih kita memperingatinya. Nah, jangan sampai kita lupa akan warna bendera sendiri ya, karena memang kita banyak bendera-bendera gitu ya. Tapi jangan lupa kita warna bendera sendiri, warna merah putih itu harus selalu ada di hati. Dan juga teman-teman, mungkin tahun ini menjadi tahun pertanian Asrama Baik Lampung, karena mungkin tahun angkatan pertama itu tahunnya ilmu sosial dan ilmu ekonomi. Untuk angkatan kedua ini spesial ya, itu dari pertanian kebanyakan. Jadi yang ingin kakak sampaikan di sini dan yang ingin kakak tegaskan lagi, so many choice to make your life better. Nah, jadi jangan sampai kehilangan momentum ya, karena banyak sekali pilihan-pilihan yang membuat hidup kalian itu bakalan bagus gitu ya, bahkan lebih baik ya. But just believe in yourself. Ya. Percaya pada diri kalian sendiri. Jadilah versi terbaik dirimu. Ya. Banyak pilihan ke depannya. Jadilah versi terbaik dirimu. Dan untuk saat ini jangan sampai kehilangan momentum. Ya. Mumpung masih di awal, mumpung masih mahasiswa, tergolong mahasiswa baru dan pertengahan, ya banyak-banyaklah mencari relasi, banyak-banyaklah mencari pengalaman ya, banyak-banyaklah mencari perlombaan-perlombaan, tantangan-tantangan hidup, mulai dari ikut karya ilmiah tadi, kemudian ikut penelitian-penelitian, kemudian dekati relasi-relasi yang baik, ikutlah komunitas-komunitas yang dapat mengembangkan karaktermu di luar sana. Itu sangat sekali banyak hal-hal yang bisa membuat Anda sekali ini lebih baik. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena juga ini malam Jumat ya, dan juga suasananya ini ada hujan. Ya, Kakak doakan ya, dan kami doakan juga semuanya, semoga impian-impian yang sudah kita sampaikan tadi bisa terwujud dan bisa tercapai di kemudian hari, gitu ya. Dan semoga saja di malam ini menjadi malam yang mustajab untuk tersampaikannya doa. Ya, baik, itu saja yang bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah berkesempatan hadir. Ya, mungkin kurang lebih udah 1,5 jam ya. Ada di sini Hasim, ada Dewa, Andika Dewa, kemudian ada Bayu dan juga Dimas. Terima kasih sekali lagi. Apresiasi yang setinggi-tingginya atas semua yang sudah disampaikan terkait impian tadi. Teruslah pegang teguh impianmu dan juga janji-janji yang akan diimpikan. Dan juga jangan lupa ya, Sumpah Pemuda tadi yang sudah dideklarasikan. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kak Agung tunggu. Terima kasih Kak Agung. Yuk. Close ya. Terima kasih. Kita belum foto. Ya, belum foto. Screenshot dulu. Oh iya. Dokumentasi. Ya, siapa tuh? Close. Bentar, Kak. Nah. Ya, si Dewa close. Sayang banget. Boleh lah. 1, 2. Filmi.
Oke. Oke. Azul itu dari tadi dengerin ya, ini nggak ikut diikrar dia. Sambil ngerjain. Oke.